MK Headline sahabat MK 27 Januari 2023, kami hadirkan informasi pertama dari Yara desak kepolisian tindak tegas ilegal ataupun tindak tambang ilegal di Aceh, di mana lembaga swadaya masyarakat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau Yara ini mendesak kepolisian menindak para pelaku penambang emas ilegal yang beroperasi di Aceh, khususnya di Kabupaten Pidi. Dari Ketua Yara Pidi Yunaidi mengatakan kepolisian perlu kembali melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku tambang ilegal. Pasalnya saat ini jumlah pelaku sudah semakin banyak dan pihaknya juga mengungkapkan berdasarkan data milik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh, terdapat 6 titik lokasi aktivitas pertambangan ilegal yang tersebar di sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh. Kemudian juga dilansir antara sahabat MK, Junaidi memaparkan jika aktivitas penambangan ilegal tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan sejumlah potensi pencemaran lingkungan, seperti pencemaran merkuri pada air dan tanah, pencemaran pada badan sungai, hingga kerusakan vegetasi hutan. Beralih ke informasi selanjutnya, sahabat MK, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham RI meminta jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mempelajari peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Ciptaker untuk mewujudkan kemudahan proses investasi di Indonesia. Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamongan Lauli mengatakan dalam Perpu tersebut tercantum aturan terkait Golden Visa dan juga visa pra-investasi yang dapat digunakan warga asing apabila ingin berinvestasi di Indonesia. Nantinya jenis visa tersebut dapat diterbitkan saat para investor masih dalam proses mendapatkan izin atau rekomendasi dari kementerian terkait. Dilansir Antara, dengan Perpu Ciptaker yang sudah ada, Yasona mengharapkan layanan keimigrasian dapat terus dioptimalkan sebagai upaya dalam peningkatan perekonomian nasional melalui kemudahan berinvestasi para investor global di Indonesia. Beralih ke MK Headline terakhir sahabat MK dari Kemenkumham yang minta imigrasi pelajari Perpu Ciptaker ataupun yang ketiga ya. Ini ada usulan masa jabatan Kades 9 tahun dinilai tak paham demokrasi. Dan juga dari peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK, M. Nur Ramadan, ini menilai tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun menunjukkan minimnya pemahaman tentang demokrasi. Nur mengatakan selama ini pemilihan kepala desa dianggap sebagai praktik terbaik demokrasi dari level pemerintah paling bawah. Namun adanya tuntutan perpanjangan masa jabatan tersebut justru memperlihatkan para kepala daerah tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai demokrasi. Kemudian juga dilansir dari Kompas sahabat TMK, selain itu Nur juga menilai tuntutan perpanjangan masa jabatan tersebut dapat menjadi politik transaksional menjelang pemilu 2024. Demikian MK Headline di edisi kali ini. Simak terus MK Headline hanya di 92,3 MK FM Jogja, inspirasi keluarga Indonesia. MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Sudut Pandang. Terkait tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa, sahabat TMK, beberapa hari yang lalu kepala desa ataupun kades dari berbagai daerah di Indonesia melakukan unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Dan kumpulan kades tersebut menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang diperpanjang begitu ya menjadi 9 tahun, sahabat TMK. Baik, dan alasan utamanya adanya aspirasi tersebut yakni jabatan 6 tahun dianggap tidak maksimal bagi kades dalam melaksanakan tugas pengabdiannya dalam membangun desa. Dan 9 tahun ini dianggap ideal dalam memaksimalkan tugas
pada satu periode masa jabatan Kades. Tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun ini memantik perdebatan pro dan kontra ya di berbagai kalangan. Pasalnya perpanjangan masa jabatan kepala desa ini dinilai akan merusak iklim demokrasi di tingkat desa. Bahkan hal tersebut dianggap akan membuka penyalahgunaan kekuasaan negara dan juga merusak local governance atau tata kelola pemerintahan lokal. Dan juga sahabat MK dilansir dari Kompas terkait dengan tuntutan tersebut, politisi PDI Perjuangan PDIP Budiman Sujatmiko ini menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo disebut telah menyetujui usulan mengenai perpanjangan masa jabatan Kades. Menurut Budiman, masa jabatan selama 9 tahun merupakan salah satu poin dari tuntutan dari 15.000 kepala desa yang melakukan demonstrasi. Wah, jika melihat berdasarkan aturan masa jabatan kepala desa, ini memang telah diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait tentang desa. Dan berdasarkan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Desa ini disebutkan bahwa kepala desa memang memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Atas usulan tersebut, jika dikabulkan, maka kemungkinan konsekuensi yang terjadi yakni revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana pengaturan masa jabatan Kades 6 tahun ini tertuang pada pasal 39. Baik, dan juga dari analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta, sahabat MK, Ubedillah Badrun ini juga menilai fenomena ini tidak menguntungkan bagi rakyat. Pasalnya pihak yang dituntutkan ataupun diuntungkan justru hanyalah kepala desanya saja. Sementara rakyat dinilai mendapatkan rugi atas tuntutan tersebut. Selain itu, Ubedillah juga menilai regenerasi kepemimpinan di desa akan sangat lambat dan anak muda di desa yang memiliki visi misi besar dalam membangun desa pun turut terhambat karena harus menunggu giliran terlalu lama. Selain itu juga, perpanjangan masa jabatan juga dinilai oleh beberapa pihak akan memperbesar potensi terjadinya korupsi. Banyak pro dan kontra ya sahabat MK dalam kasus ini, dan seperti apa yang menjadi urgensi dari tuntutan perpanjangan masa jabatan ini, poin apa saja yang menyebabkan adanya tuntutan tersebut, dan bagaimana potensi penyalahgunaan kekuasaan jika masa jabatan ini dikabulkan menjadi 9 tahun. Kita akan simak sahabat MK perbincangan di kesempatan kali ini bersama dengan 3 narasumber kami. Yang pertama ada Pak Guspardi Gaus dari Komisi 2 DPR RI. Kemudian ada Pak Ahmad Nur Hidayat sebagai pengamat kebijakan publik. Dan Pak Arifin Abdul Majid sebagai Ketua Umum DPP Abdesi. Kita pun mengundang Anda untuk berpartisipasi, mengirimkan saran Anda dan juga pendapat Anda terkait dengan tema kita kali ini. Tentunya bisa disampaikan di 0815 78600 923. Baik, kami juga sudah terhubung sahabat MG bersama Pak Ahmad Nur Hidayat sebagai pengamat kebijakan publik di SUBMK FM Jogja. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Baik, kabar sehat pagi hari ini Pak Ahmad? Baik, ini dari pembahasan kita begitu ya terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa. Terlebih dahulu Pak Ahmad, seperti apa melihatnya tuntutan dari beberapa kades begitu ya yang menginginkan perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun, Pak Ahmad? Demokrasi, kita tidak percaya yang namanya personal. Tidak ada dalam demokrasi yang namanya Superman. Kita di dalam demokrasi selalu kepemimpinan atau jabatan itu dibatasi. Kenapa? Karena dalam demokrasi percayanya adalah sistem. Bahwa pembangunan satu masyarakat, apalagi desa ya, tidak tergantung kepada siapa kepala desanya.
Kepala desanya itu kalau hanya kepala desa itu mengklaim hanya diri dia saja yang bisa mesejahterakan masyarakat di desa, itu namanya Firaun. Ya, Firaun itu kan begitu, dia klaim bahwa hanya dialah yang bisa mesejahterakan masyarakat Mesir. Sampai-sampai dia mengklaim dirinya Tuhan. Nah, dalam sistem demokrasi itu tidak boleh ada Firaun-Firaun baru. Ya, di mana semuanya diatur dengan masa jabatan, dibatasi, ada siklusnya, dan dalam sistem demokrasi kita percaya bahwa ada anak bangsa yang selalu memperbaiki, yang selalu lebih baik daripada sebelumnya. Dan disitulah kita berharap kepala desa ini mau legowo memberikan kepada generasi yang berikutnya yang lebih muda, yang lebih fresh, yang lebih kreativitas untuk mesejahterakan masyarakat desanya. Jadi saya kira kalau Anda bisa bayangkan kalau seseorang menjabat di desa itu selama 27 tahun, ya mungkin dia menjabat di usia 40 dan dia berakhir nanti di usia berarti 67 tahun, itu bayangkan desanya nggak berkembang, dipimpin oleh orang itu lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bukannya kita tidak mengerti bagaimana situasi di desa ya. Di desa itu memang pemilihan, ada pilkada ya, pilkades. Bukan berarti pilkades itu seperti yang dinarasikan oleh Menteri PDT yang dikatakan bahwa gara-gara pilkades orang bersentuhan setiap hari jadi nggak enak dan akhirnya menimbulkan satu konflik yang tidak selesai-selesai. Ini kan narasi yang dibangun seolah-olah demokrasi itu menakutkan. Padahal yang terjadi adalah pemilihan di desa itu banyak kok yang musyawarah, banyak kok yang saling legowo gitu. Dan banyak kok yang kemudian memberikan kepada orang yang menurutnya lebih berhak gitu kandidat ya, dia aja yang maju. Jadi lebih banyak suasana kekeluargaannya. Dan ini sebetulnya alasan desa apa yang aneh gitu loh. Kita juga sudah punya pengalaman pemilihan langsung di tingkat RT. Apa kemudian kandidat RT yang kalah kemudian merasa nggak enak karena tiap hari ketemu dan akhirnya dia menimbulkan konflik? Kan enggak. Jadi saya melihat narasi yang disampaikan oleh Menteri PDT yang ingin memperjuangkan jabatan desa itu, ya narasinya itu kacau semua. Dan yang sebenarnya sedang terjadi adalah ini kepala desa sedang dibujuk supaya mengikuti agenda pemerintah. Dan agenda pemerintah yang sedang diusung ini adalah pertama melanggengkan kekuasaannya pemerintah saat ini. Dan bodoh kita kalau seandainya menganggap ini adalah aspirasi dari masyarakat desa. Tidak, ini masyarakat elit. Ini adalah aspirasi kepala desa. Ya, seberapa banyak sih kepala desa yang betul-betul mesejahterakan masyarakat desa, yang tidak korupsi? Kan yang terjadi di lapangan banyak kepala desa, mohon maaf ya, itu udah viral itu, bertato, ya, menyambut rakyatnya buka baju. Apa enggak takut itu rakyatnya begitu? Belum lagi korupsi keluarga, belum lagi kalau ada bansos diberikan kepada keluarga terdekat atau pemilihnya saja. Ya, ini juga akuntabel dari dana desa ini kan belum sempurna ya. Bicara mengenai dana desa yang mengaudit itu kan BPK atau BPKP. Jumlah orang yang mengaudit sama jumlah kepala desa yang dikasih lebih banyak kepala desa. Jadi mereka nggak bisa audit dengan sempurna itu dana desa ini. Jadi menurut saya malah saya orang yang mendukung kepala desa ini harusnya dibatasi periodenya. Bahkan kalau ada revisi, ini yang direvisi adalah periodenya 5 tahunan. Jadi biar sih kita mengikuti siklus nasional. Jadi tingkat nasional berubah, pimpinan daerah berubah, kepala desanya juga berubah. Dan itu periodenya 5 tahunan. Dengan periode 5 tahunan itu pemerintah akan berganti dan harapannya selalu ada yang menggantikan itu lebih baik daripada yang digantikan. Demikian. Baik Pak Ahmad. Ini bagaimana untung ruginya ya, dan juga bagaimana kebermanfaatannya kepada masyarakat. Dan kalau melihat saat ini juga begitu ya, masa jabatan 6 tahun. Berarti apakah belum ideal 6 tahun ini atau seperti apa nih Pak Ahmad? Ya, 6 tahun ini sangat udah luar biasa di kesempatan yang diberikan ya. Yang saya sampaikan tadi idealnya 5 tahun. Ya, ini 6 tahun ini udah bonus sebenarnya. Dan ini agak aneh sebetulnya di saat Presiden 5 tahun, ya, kepala daerah 5 tahun, ya, pejabat RT pun 5 tahun. Ya, jadi memberikan 6 tahun ini juga udah luar biasa, dan sekarang mau minta nambah lagi. Nah, inilah bukti, ya, kekuasaan itu selalu menggiurkan. Ya,
tahun mintanya 3 periode lagi itu. Berarti kan udah dikasih 18 tahun masih kurang juga. Berarti ini nggak bersyukur ini. Baik-baik Pak Ahmad. Tapi kalau melihat begitu ya, untung ruginya begitu, potensi-potensi kerugian apa saja nih Pak Ahmad jika masa jabatan Kades ini jadi nantinya 9 tahun? Ya, saya kira pertama kalaupun jadi ini orang akan banyak yang tidak setuju ya. Saya dengar teman-teman ormas seperti Muhammadiyah itu tidak setuju ya. Teman-teman gerakan mahasiswa juga tidak setuju. Intinya yang setuju ini cuma kepala desa sama partai yang mendukung seolah-olah membela desa. Ya. Nah, kalau seandainya ini kejadian sampai 9 tahun, Anda bisa bayangkan rakyat harus marah. 9 kali 3 berarti berapa itu? 27 tahun ya. Orang berkuasa 27 tahun, ya kita aja punya pengalaman di masa Orde Baru ya, berkuasa begitu banyak. Ini kan memperkaya dari keluarganya, kroninya. Ya, kita juga akan melihat nanti di desa itu yang terjadi adalah bukan masyarakat desa yang sejahtera, tetapi para kades dan keluarga besar kades yang sejahtera. Ya, anaknya, orang-orang terdekatnya, itu yang kemudian lebih sejahtera dibandingkan masyarakatnya. Kenapa? Karena ini di desa lingkupnya kecil, jauh dari pengawasan, begitu ada bantuan sosial, begitu dana desa ditingkatkan, ya karena auditnya lemah ya dibagi-bagi saja buat keluarganya, ya bahkan untuk memperkaya diri dia, ya dan itu berlangsung 9 tahun, ya kalau terpilih selama 3 periode setelah berlangsung 27 tahun, maka yang terjadi adalah korupsi yang merajalela di tingkat desa. Dan saya kira itu tidak kita kendaki. Dan kalau kita bicara perangkat di desa itu kan, di desa ini kan belum punya pengawasan ya, beda dengan konteks kepala daerah ada DPRD ya, beda dengan konteks lurah ada dewan kelurahan. Di desa ini kan dalam arti pengawasannya masih lemah lah gitu. Oleh karena itu, karena sudah pengawasannya lemah, tidak boleh dalam good governance seseorang yang tidak bisa diawasi dengan baik itu diberikan kewenangan yang demikian besar. Kewenangannya harus dibatasi, dan cara membatasi kewenangan itu adalah dengan periodenya dipersingkat ya. Saya kira periode 6 tahun ini sudah cukup, bahkan kalau seandainya mau direvisi ya usulan kita 5 tahun. Dengan memberikan masa jabatan yang sama di tingkat nasional 5 tahun, daerah 5 tahun, maka yang terjadi adalah check and balances itu terjadi dengan baik. Kemudian program-program dari pemimpin yang ingin perubahan ya, itu bisa terjadi tidak dirasakan tidak hanya di level nasional atau daerah melalui pilkada atau pilpres, tapi bisa juga dirasakan di level desa. Kenapa? Karena siklusnya juga berubah. Dan ini akan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Ya kalau perubahan ini terjadi, Anda bisa bayangkan di nasional yang ingin berubah, di daerah yang mau berubah, tapi di level desanya orang nggak mau berubah. Kenapa? Kan orang itu saja. Apalagi kalau diperpanjang 9 tahun dikali 3 tahun, 27 tahun, orang nggak berubah. Jadi nggak terjadi yang namanya satu keseragaman dalam perubahan pembangunan. Baik. Pak Ahmad, kalau memang ini untuk dalilnya begitu ya, dalihnya dari kepala desa menuntut 9 tahun adalah waktu 6 tahun ini kurang untuk mendukung ataupun membangun desa. Kalau dari Pak Ahmad sendiri bagaimana melihat masa jabatan 6 tahun dalam membangun desa? Cukupkah atau memang masih selama ini belum tercapai untuk pembangunan di desa, Pak Ahmad? Ya, pertama Mas, cukup atau tidak itu kan perasaan ya. Perasaan kepala desa yang menjabat tidak cukup, tapi perasaan rakyat desa yang dipimpin udah cukup kelebihan. Karena rusaknya udah luar biasa. Jadi itu perasaan. Nah, dalam sistem demokrasi kita tidak bisa menyelesaikan atau mengelola negara berdasarkan perasaan. Ya, kita menggunakan best practice. Best practice yang ada 5 tahun itu dianggap periode yang cukup. Dia tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama. Ya, saya pernah melihat jabatan yang sangat cepat dan waktu itu saya pernah menjabatnya ketua BEM itu 1 tahun. Waktu saya jadi ketua BEM saya kurang. Kita nggak bisa berbuat apa-apa 1 tahun, minimal 5 tahun gitu kan. Sesuai yang ada di lingkungan kita bilang 1 tahun itu cukup. Karena kita tidak percaya yang namanya bahwa satu orang itu bisa merubah bangsa, bisa merubah masyarakat. Kita percaya kepada sistem, dan saya kira itu yang kita adopsi sebagai satu sistem yang baik ya. Jadi kita tidak percaya individual, kita percaya sama siklus, dan selalu yang menggantikannya akan selalu yang lebih baik.
Dan kita tidak bisa menggunakan perasaan dalam menentukan cara mengelola negara kita. Kita harus menggunakan best practice, dan best practice menurut saya 5 tahun itu cukup sebenarnya. Demikian. Baik. Masalah waktu ini subjektif dan tergantung begitu ya dari orangnya. Dan kita juga akan melihat pandangan dari Komisi 2 DPR RI. Sudah hadir Pak Gus Pardigaus di kesempatan kali ini. Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Pak Gaus. Terkait dengan tanggapan begitu ya di DPR sendiri, Komisi 2 terhadap tuntutan kepala desa yang ingin diperpanjang 9 tahun. Ini kalau dari DPR seperti apa, Pak Gaus? Ya, memang saya ketika ke Dapil dalam rangka melakukan reses, datang institusi organisasi kepala desa. Kalau di Sumatera Barat namanya Nagari. Ada 4 hal yang mereka sampaikan kepada saya, dan itu saya ungkapkan ketika rapat dengar pendapat dengan Menteri Dalam Negeri sebagai kepala pembina pemerintahan. Pertama adalah tentang masa jabatan. Mereka meminta agar disalurkan, diaspirasikan keinginannya dari 6 tahun menjadi 9 tahun dengan 2 periode masa jabatan. Yang kedua adalah banyaknya kantor-kantor desa itu, terutama di Sumatera Barat dan barangkali hampir di beberapa pulau di luar Pulau Jawa, itu kantornya banyak yang tidak layak. Malah ada yang di warung-warung. Nah, lalu mereka perlihatkan kepada saya ada sertifikat tetapi nggak ada biaya bangunan. Intinya adalah mereka meminta kepada saya untuk disalurkan juga aspirasi ini agar pemerintah pusat punya perhatian untuk infrastruktur yang berkaitan terhadap pengadaan kantor kepala desa. Yang ketiga adalah tentang dana-dana desa. Mereka menyatakan sejak pandemi COVID, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, di mana dana-dana itu sudah diplot, ini untuk ini untuk ini untuk ini. Sehingga mereka tidak bisa berkreativitas, tidak bisa melakukan inovasi, dan tidak bisa melakukan visi misi mereka, terutama berkaitan apalagi yang saya sampaikan tadi untuk pembangunan kantor. Karena dananya sudah habis terbagi. Oleh karena itu, bagaimana mereka diberikan keleluasaan dalam mengelola keuangan tetap akuntabilitas, transparansi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah tentang adanya isu moratorium, di mana dikatakan bahwa pemerintah pusat punya kebijakan untuk melakukan moratorium terhadap pemilihan kepala desa di masa kepemiluan di 2023 ini. Terakhir saya dapat informasi bahwa sudah ada kebijakan dari pemerintah bahwa moratorium itu insya Allah tidak akan berlaku, bahwa kalau seandainya ada desa-desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa itu tetap dibenarkan. Tapi saya belum dapat jawaban yang pasti, tapi dari Zoom yang saya lakukan ternyata ada di antara kawan-kawan yang menginformasikan bahwa pemerintah sudah membolehkan untuk melakukan pemilihan kepala desa pada masa tahun 2023 ini. Berkaitan dengan masa jabatan kepala desa, tuntutannya mereka menuntut itu wajar-wajar saja. Kami sebagai anggota Dewan Wakil Rakyat
tentu kami dengar, tetapi tidak serta-merta kami setujui. Malah ada kawan-kawan kami kalau bisa, halo, Baik, Pak Gaus. ya ada malah di antara kawan kami ketika kami rapat 6 tahun itu malah terlalu panjang. Di Amerika cuma 4 tahun. Nah, jadi tidak benar bahwa DPR sudah menyetujui, belum ada keputusan DPR secara institusi. Saya di Komisi 2, siapapun yang dituntut, yang diminta oleh oleh masyarakat, elemen bangsa yang datang kepada kami, tentu kami dengar, kami sahuti. Kemudian ada yang kami salurkan, apalagi yang berkaitan terhadap masa jabatan ini. Saya beberapa kali di El Sinta 3 kali melakukan kegiatan yang sama dengan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Rata-rata pendengar, bukan rata-rata lagi, hampir semuanya menyatakan tidak setuju dan menolak perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun ke 9 tahun. Jadi kalaupun ada kes-kes yang menyatakan bahwa mereka ketika dilakukan pemilihan kepala desa ada dinamika, ada sengkarut, dan diilustrasikan sampai masa jeda sampai 1 tahun, itu kan tidak lazim umum setiap pemilihan kepala desa. Jadi oleh karena itu ini kan masanya adalah tahun politik, wajarlah ada tuntutan-tuntutan yang berbagai macam termasuk kepala desa ini. Oleh karena itu kita dengar juga video yang mengancam DPR, mengancam partai politik akan dihabisi. Bagi saya ini biasalah, sesuatu yang lumrah. Saya juga mahasiswa dulu, tukang ancam juga. Kenapa takut terhadap apa yang dilakukan itu? Karena kami bekerja secara profesional. Lalu saya pernah juga menyampaikan kepada Pak Menteri di Dalam Negeri, tuntutan-tuntutan apa yang saya sampaikan terhadap aspirasi daripada masyarakat itu, tolong Bapak pelajari, tolong Bapak diskusikan, tolong dipikirkan secara lebih mendalam dan dilakukan kajian dari berbagai aspek kehidupan. Itu yang saya sampaikan. Silakan dilihat di Zoom Komisi 2 ketika saya bicara. Tolong dilihat dari aspek kemasyarakatan, aspek hukum, politik, dan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Mana yang lebih pas pelaksanaan daripada masa jabatan kepala desa ini, apakah 6 tahun atau 9 tahun? Itu yang tentu kalau makin lama masa jabatan, kecenderungan itu sudah merupakan sunnatullah bagi siapapun, itu kecenderungan untuk korup itu adalah merupakan sesuatu yang lazim. Oleh karena itu pembatasan masa jabatan adalah keniscayaan. Oleh karena itu apalagi manakala di antara kepala desa itu akan banyak juga yang track recordnya, kinerjanya yang tidak bagus. Tentu masyarakat yang dikorbankan masa yang panjang itu 9 tahun loh. Oleh karena itu ini juga harus dikaji lebih mendalam, mana yang lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Jadi tidak benar dikatakan bahwa DPR telah setuju terhadap apa yang disampaikan, dituntut, diminta oleh kepala-kepala desa agar mereka supaya dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya pasal 39 itu. Jadi aspirasinya memang sudah sampai dan mereka melakukan demo, dan itu adalah sesuatu kewajaran menurut hemat saya.
Namun tentu yang jelas saya juga perlu sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu belum masuk pada prolegnas prioritas tahun 2023. Saya adalah juga badan legislasi. Nah, memang benar bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 masuk pada prolegnas tahun 2024. Apakah bisa menjadi prolegnas prioritas? Bisa saja. Tentu harus berdasarkan kesepakatan antara DPR, DPD bersama pemerintah. Inilah beberapa hal yang perlu saya klarifikasi, saya informasikan bagaimana sikap DPR terhadap tuntutan yang disampaikan oleh kepala desa yang datang kepada Komisi 2 terhadap apa yang mereka sampaikan, dan juga mereka melakukan demo, dan saya beberapa kali mengikuti Zoom ini dari berbagai elemen masyarakat. Barangkali demikian. Baik Pak Gaus, berbagai pertimbangan begitu ya juga akan dinilai. Kemudian dari DPR sendiri apakah sudah atau akan melakukan koordinasi dengan Mendagri Pak Gaus untuk mempertimbangkan tadi ya plus minusnya dari pertambahan atau aspirasi dari kepala desa ini Pak Gaus? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan tanggal 11 kalau saya tidak salah ada buka masa sidang. Sebelum kepala desa itu datang kepada Komisi 2. Jadi saya lebih dulu menyuarakan itu di DPR. Yang ketika saya di reses di dapil saya, ada elemen kepala desa datang ke rumah. Institusinya, bukan pribadi, institusinya menyampaikan hal yang saya sampaikan tadi. Lalu hal ini juga sudah saya sampaikan kepada Pak Menteri Dalam Negeri, cuma belum dijawab. Oleh karena itu, sampai detik ini belum ada agenda yang ditetapkan oleh Komisi 2 untuk melakukan RDP dengan Menteri Dalam Negeri berkaitan terhadap menyahuti apa yang disuarakan oleh kepala desa tentang berbagai hal. Tidak hanya kepala desa, ada perangkat desa juga yang datang setelah itu, tapi dengan tuntutan yang berbeda. Ini lebih elegan, dia minta bagaimana ditingkatkan SDM-nya, bagaimana masa kerjanya tidak disamakan dengan kepala desa, karena kami ini adalah perangkat desa. Jadi berbeda statusnya. Jadi kemudian juga bagaimana mereka ditingkatkan kesejahteraan. Yang terakhir mereka juga yang alat perangkat desa kan beda dengan kepala desa. Dia minta juga bagaimana juga diperjuangkan, tapi jangka panjang perlu ada undang-undang tentang perangkat desa ini. Itu saran dari perangkat desa yang juga datang kepada Komisi 2 dengan tuntutan yang berbeda. Demikian. Baik, Pak Gaus, tadi sudah disebutkan ada beberapa hal yang menjadi indikator ataupun pertimbangan begitu ya. Kalau didetailkan lagi seperti apa Pak Gaus untuk bisa menerima tuntutan tersebut ataupun menolak dari perpanjangan Kades, Pak Gaus? Ya, kita kalau bicara tentang revisi tentu tidak bersifat parsial, tidak hanya satu pasal. Tentu kita akan lebih bekerja secara komprehensif dan bicaranya itu, pembahasannya itu secara profesional. Jadi ya, kami tidak pernah melakukan perevisian itu karena tuntutan dan lain sebagainya, tetapi kami bekerja secara profesional karena memang misalkan undang-undang itu diterbitkan tahun 2014 dan pembahasannya memang dulu pada masa-masa periode yang lama. Untuk melahirkan itu memang dinamikanya juga cukup panjang. Sekarang sudah 8 tahun. Ada mungkin hal-hal yang perlu kita sempurnakan. Apakah penataan masalah keuangan uang ini, uang yang dikucurkan oleh pemerintah pusat yang nilainya 1M lebih kurang itu, bagaimana pengelolaannya itu dilakukan secara profesional, akuntabel, transparan, dan lain sebagainya. Tentu perangkat desa perlu diberikan bimbingan
dan peningkatan terhadap SDM-nya. Begitu juga tentang bagaimana melakukan pengelolaan terhadap pemerintahan terendah ini. Ya, ini kan jarang sekali mendapatkan pelatihan. Mereka berhadapan langsung dengan masyarakat di grassroots yang paling bawah. Jadi kita masuk juga tentang sebagaimana saya katakan tentang infrastruktur kantor, bahwa desa adalah orang yang paling terdepan melakukan pelayanan dalam khazanah kepemerintahan. Tentu perlu juga komitmen dari pemerintah pusat, bagaimana caranya pengadaan kantor ini adalah sebuah keniscayaan, bagaimana pola pembangunan itu, apakah kolaborasi antara pemerintah pusat dengan kabupaten dan lain sebagainya. Jadi tidak fokus kepada, kalaupun kita akan melakukan revisi itu, tentu kita bicara lebih komprehensif, apa-apa saja dalam rangka pemenahan, penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut. Baik Pak Gaus, banyak yang perlu masih dipertimbangkan, dan kita coba konfirmasi juga begitu ya, bagaimana pendapat dari Pak Ahmad terkait hal ini. Pak Ahmad, dengan berbagai pertimbangan dan juga cara begitu yang diupayakan untuk mempertimbangkan hal ini, apakah memang problem-problem dari kepala desa ini memang bisa diatasi dengan penambahan periode atau seperti apa nih Pak Ahmad? Ya, saya kira saya ingin ingatkan dulu proses ya, sampai di titik di mana kepala desa ini beramai-ramai datang ke Jakarta seminggu sekali ya. Kemarin kan ke istana, minggu ini ke DPR ya. Pertanyaannya adalah ini dananya dari mana? Kalau dananya menggunakan dana desa, celaka itu bisa masuk penjara semua itu yang demonstrasi. Karena dana desa tidak digunakan untuk memperjuangkan aspirasi pribadi kepala desa, bawa mobil mewah ke Jakarta, itu problem itu. Yang kedua, kalau saya coba ingat ya, mungkin Pak Gaus juga paham ya, bahwa ini narasi menteri ini agak berbeda. Ada dua menteri yang narasinya berbeda seputar desa ini. Pertama, yang ngotot juga mendukung agar 6 tahun menjadi 9 tahun ini kan Menteri Desa dan PDT ya. Yang bukan domainnya dia, setahu saya dia Menteri Desa itu komisinya Komisi 5 di DPR itu, tidak diawasi oleh Komisi 2. Yang diawasi Komisi 2 adalah Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Dalam Negeri Pak Tito, kalau saya dengar dari wawancaranya, dia tidak seperti Menteri PDT yang agresif ya, yang setuju begitu, tetapi Menteri Tito yang mengatakan kita akan pelajari. Jadi dari dua narasi kementerian ini aja udah berbeda ya. Apakah karena ada wakil menteri PDT yang namanya Budi Ari, temannya Budiman Sujatmiko, yang ketemu kalau di istana itu ketemu sama Budiman, ya diperjuangkan oleh Budiman, sedangkan ada Budi Ari yang kedua-duanya dari organisasi yang sama, karena saya kenal dengan keduanya, itu teman-teman ex-PRD. Ya, yang kemudian diperjuangkannya Menteri Desa. Jadi saya kira perjuangan desa ini terkesan memang bukan perjuangan rakyat desa ya, menurut saya. Perjuangan elit politik yang disponsori oleh teman-teman yang yang berasal partai politik tertentu. Nah itu saya membaca, karena narasi pemerintah juga berbeda. Menteri Dalam Negeri yang harusnya ini kan tugasnya Menteri Dalam Negeri loh, merevisi undang tentang pemerintahan desa itu domainnya Komisi 2 dan Menteri Dalam Negeri. Tapi kenapa Menteri Desa dan PDT itu bicara? Nah ini saya melihat juga ada ketidakberesan dalam tata kelola bernegara kita ya. Yang kedua, argumentasi yang disampaikan itu betul-betul menurut saya terkesan itu sangat premanis ya. Jadi yang berdemonstrasi itu kalau kami tidak didengar, partai politik ini akan kami sikat, akan kami habisi. Ya ini kepala desa preman. Ya kan harusnya kan berdiskusi dulu, apa betul masa jabatan Anda itu kurang ya, gitu kan yang saya sampaikan tadi. Apa betul Anda mengadopsi prinsip bahwa Anda lah yang paling hebat, tidak ada orang di luar Anda yang bisa mesejahterakan desa. Apa itu sistem demokrasi, apa itu sistem otoritarian? Ini apa yang dituntut oleh
teman-teman kepala desa ini cenderung kepada unsur apa istilahnya glorifikasi personal, glorifikasi pribadi yang sebenarnya itu mengingatkan kita ke masa bukan masa demokrasi, masa prademokrasi itu zaman Orde Baru dan zaman Orde Lama itu yang begitu. Jadi suasananya nggak melihat bahwa sekarang ini suasananya sudah sangat demokratis, tapi kok masih ada sekelompok orang yang percaya saya yang superior, kalau nggak ada saya nggak bisa sejahtera itu desa. Menurut saya itu tidak tepat. Mhm. Baik, Pak Ahmad. Bagaimana pandangan begitu ya, Pak Ahmad, ini terkait dengan hal ini, urgensinya ya, begitu. Kemudian kita coba juga konfirmasi ke Pak Arifin dari DPP Abdesi yang juga sudah bergabung. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Arifin, terkait dengan argumentasi begitu yang sebelumnya juga dipaparkan oleh Pak Ahmad, ini kurang begitu terkait dengan argumentasi dari Abdesi sendiri. Nah, ini kalau dari tanggapan Anda, seperti apa, Pak Arifin? Oh ya, terima kasih. Maaf Bu, baru pulang dari dokter, agak kurang Baik. kencang suaranya. Banyak ngomong dari kemarin. Pak Ahmad, selamat pagi Pak Ahmad dan teman-teman semua. MK FM Jogja, selamat ketemu. Mensikapi teman-teman kemarin, sebenarnya ini kan pasal tentang masa jabatan itu sejak RUU Desa ini sangat seksi sekali ya. Sangat diburu oleh kepala desa khusus mungkin dari Jawa. Itu pengen masa jabatannya dulu ke 8 atau 10 tahun. Itu masuk di dalam DIM RUU Desa tentang masa jabatan. Yang paling ramai itu kan beberapa kali demo itu hampir 7 tahun lah ya lahirnya Undang-Undang Nomor 6 ini. Yaitu hampir rata-rata ada 2 hal yang dipinta oleh teman-teman kepala desa yang demo waktu itu untuk meminta kepastian di dalam pasal di Undang-Undang baru. Yang pertama adalah masa jabatan, yang kedua adalah dana untuk pembangunan desa, atau disebut dengan dana desa. Dan alhamdulillah tanggal 18 Desember 2013 sidang paripurna Pansus DPR RI menetapkan undang RUU menjadi undang-undang desa. Dan tanggal 14 Januari 2014 oleh Presiden SBY, RUU itu ditetapkan menjadi nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan desa adat. Artinya perjuangan untuk menetapkan pasal demi pasal, poin demi poin, itu kan memerlukan perjuangan waktu, kajian berbagai hal. Kajian bersifat filosofi, bersifat sosiologi, bersifat ekonomi, bersifat politis dan segala macamnya. Itu undang-undang desa itu kan sampai pansus itu kan studi bandingnya ke Cina dan ke Brazil. Artinya itu kan mengeluarkan dana gede gitu, pikiran yang luar biasa. Nah, tiba-tiba sekarang ini belum 10 tahun, kalau saya dari Abdesi yang berbadan hukum, ini maaf Abdesi yang tidak berbadan hukum juga, itu menyampaikan tanggal 17 Oktober 2022 ke Menteri Dalam Negeri, rekomendasinya adalah 9 tahun masa periode masa baktinya itu, ngajuin untuk Abdesi yang tidak berbadan hukum. Kalau kami tidak pernah mengajukan apapun, kami hanya melaksanakan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 itu kepada teman-teman, ayo pahami dengan sebaik-baiknya, laksanakan isi daripada undang-undang yang dituangkan dalam PP dan Permen, lalu ke Perbu. Oke lah, kita sudah lumayan itu. Masa jabatan dulu dimasalahkan 5 dengan 8, akhirnya titik tengahnya ditambah 1 tahun menjadi 6 tahun, ditambah 1 periode menjadi 3 periode. Menurut kata-kata kami, itu sudah cukup lah. Itu udah cukup kalau secara hierarki kita, bupati, wali kota, gubernur sampai presiden,
itu kan 5 tahun 2 periode. Sementara untuk desa ditambah 1 tahun dan 1 periode, itu berarti ada kekhususan untuk masa jabatan kepala desa di Indonesia. Lazimnya kan 5 tahun 2 kali. Nah, dengan hal ini kami sebenarnya tidak ngikutin pro atau kontra. Kami dari APSI hanya mengharap kepada teman-teman dalam rangka ini masa jabatan tetap 6 tahun 3 periode, laksanakanlah program-program yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap pemerintah desa melalui musyawarah penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan pemberdayaan desa. Halo Bu. Baik, Lanjut. Pak. Jadi pada intinya kami bisa dianggap ini nggak jelas nih APSI, setuju atau tidak setuju. Bagi kami kan bukan pengertian setuju atau tidak setuju. Kami hanya setujunya laksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sesuai aturan yang telah ditetapkan dengan regulasi turunannya PP, Permendagri, Permendes, peraturan lain yang mendukung untuk terlaksananya undang-undang di desa di seluruh Indonesia. Meskipun teman-teman kemarin yang datang ke Jakarta, kami pada intinya itu sah-sah saja karena hak-hak mereka untuk menyampaikan aspirasi. Cuma hak-hak itu harus disesuaikan dengan satu, mungkin dari kajian-kajian yang sangat mendalam tentang masa jabatan itu. Menurut kami, masa jabatan itu sudah ideal, 6 tahun 3 kali, itu sudah ideal. Dan sekarang kan baru 9 tahun, belum beberapa puluh tahun. Kalau udah lewat 20 tahun, barulah undang-undang desa ini dikaji untuk direvisi oleh berbagai aspek masyarakat. Jadi sekali lagi, Undang-Undang Desa Nomor 6 ini bukan undang-undang yang mengurus tentang kepala desa dan perangkat desa, tapi mengurus tentang desa yang di dalamnya ada perangkat desa dan pemerintah desa. Yang paling utama untuk mensejahterakan masyarakat desa, untuk pemerataan pembangunan di tingkat desa, memberdayakan potensi-potensi yang ada di desa. Mudah-mudahan Undang-Undang Nomor 6 2014 menurut kami jangan dulu diusik untuk direvisi, laksanakan sebaik-baiknya, pahami sebaik-baiknya. Silahkan, monggo, mau dirubah segala macam, tapi kami hanya mengharapkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini untuk dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami tidak akan menyindir siapa-siapa. Baik. Sekarang kan salah ngomong, salah nanti kami. Kata kepala desa, Arifin nggak mendukung nih, kan gitu nanti. Oh, kata menteri, oh ini kamu gimana nih, nggak jelas, kan gitu. Saya jelas bahwa undang-undang sampai sekarang untuk desa dan perangkat desa serta masyarakat desa seluruh Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dengan masa bakti 6 tahun 3 periode untuk dipahami, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ayo kembali ke desa, bangun desa dengan sebaik-baiknya, sejahterakan masyarakat desa Indonesia. Ayo bareng-bareng lo bangun. Terima kasih Bu. Baik. Pak Arifin, untuk menegaskan begitu ya, ini sebenarnya kalau dari APDESI yang berbadan hukum yang dibilang Pak Arifin tadi, mengambil sikap seperti apa dan menanggapi terkait tuntutan dari teman-teman kepala desa yang meminta perpanjangan 9 tahun ini juga seperti apa? Pak Arifin termasuk juga menanggapi alasan dari kepala desa yang menginginkan perpanjangan 9 tahun, Pak Arifin. Oke, saya tadi katakan, jangankan kepala desa, jangankan perangkat desa, berhak untuk mengajukan aspirasi tentang desa, berhak itu. Berbondong-bondong masyarakat desa Indonesia minta ke pemerintah dan ke DPR untuk dirubah, itu punya hak. Yang untuk koreksi kebijakan kepala desa, perangkat desa itu punya hak masyarakat. Makanya masyarakat sekarang itu tidak boleh diam, harus ikut campur untuk pendampingan, mengawasi dan segala macam. Nah, saya sudah sampaikan tadi, itu Bu, hak mereka untuk menyampaikan aspirasinya. Ada mungkin alasan mereka yang pertama, kenapa tidak 6 tahun harus 9 tahun? Yang pertama ada 3 fase 9 tahun itu.
Fase pertama 1 tahun, kedua dan ketiga adalah untuk menyesuaikan hasil pilkades atau pasca pilkades, karena pasca pilkades itu masih berbenturan dengan lawan dan pendukung lain. Perlu waktu untuk menyesuaikan, menyelaraskan peran dan visi kepala desa yang baru. Mungkin setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, itu tanggapan mereka. Yang kedua, tahun keempat, kelima, keenam, baru mereka melaksanakan program yang telah dirancang selama dia mencalonkan. Tahun selanjutnya ke-7, ke-8, ke-9 dievaluasi oleh mereka sampai sejauh mana hasil daripada kinerja mereka selama 6 tahun untuk diselesaikan ke 9 tahun. Yang kedua, mereka itu supaya kalau 9 tahun program-programnya itu akan tuntas paripurna, tidak akan terhambat dan tidak terganggu, yang dinikmati oleh masyarakat. Yang ketiga, akan mengurangi beban negara, terutama APBD. Setiap 6 tahun pilkades serentak biaya dikeluarkan selama 6 tahun. Kalau 9 tahun mungkin kata mereka bisa mengurangi beban anggaran belanja negara melalui APBD tentang pilkades serentak selama 9 tahun. Jadi pengeluaran untuk pilkades itu bisa dikurangi sampai 9 tahun sekali. Dan selanjutnya mungkin supaya memiliki hasil yang optimal dengan waktu 9 tahun. Itulah alasan-alasan mereka yang disampaikan kepada pemerintah dan Komisi 2. Selanjutnya, pemerintah dan Komisi 2 wajar untuk menerima aspirasi mereka, diterima dengan baik, dan untuk dikaji oleh mereka sesuai dengan tupoksinya. Jadi Menteri Dalam Negeri melalui pemerintah dan Komisi 2 untuk menentukan pansus membahas masalah masa jabatan. Kalau memang masa jabatan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu dipandang belum signifikan untuk ditetapkan lagi, untuk dirubah lagi, itu silakan. Kami silakan kepada yang berwenang untuk mengkaji lebih mendalam berbagai aspek-aspek yang bisa menetapkan masa jabatan yang ideal. Tetap kalau kami nyatakan 6 tahun 3 periode itu adalah ideal sekali bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Begitu, Bu. Baik. Kita akan tanyakan juga ini kepada Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini seperti apa melihat tanggapan dari Pak Arifin dari Abdesi perwakilan? Ya, saya kira inilah sosok desa yang memahami ya kenegaraan, kelembagaan kenegaraan ini dengan baik ya. Karena undang-undang yang kemarin ini kan sudah atas perjuangan konsensus yang luar biasa ya. Ada tarikan menjadi 5 tahun, ada tarikan lebih, idealnya 6 tahun dan sudah 3 periode. Dan saya kira ini sudah cukup. Nah, tapi tiba-tiba nih nggak ada hujan, nggak ada angin gitu ya, tiba-tiba minta 9 tahun gitu ya. Ini kan agak aneh ya. Dan saya kira ini memang apa yang saya duga adalah benar. Bahwa ini bukan aspirasi dari semua kepala desa. Apalagi aspirasi perangkat desa. Ini aspirasi orang-orang yang ingin mengantarkan suasana reformasi dan suasana demokrasi ini masuk kembali kepada suasana otoritarian. Karena jabatan yang diperpanjang itu kan berarti suasananya otoritarian. Berarti kalau otoriter itu dimulai dari desa, nanti lama-lama ke level tidak perlu adanya pilkada, nanti lama-lama tidak perlu yang namanya pilpres. Bahkan yang terparah perlunya perpanjangan 3 periode masa jabatan presiden. Ini konsekuensinya besar ini dari apa yang dilakukan oleh oknum-oknum desa yang ingin memperpanjang menjadi 9 tahun gitu. Nah, ini kita sebagai masyarakat ya, sebagai publik, apalagi kita yang ingin sistem demokrasi kita ini semakin matang, semakin dewasa, hendaknya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan anti konstitusi. Dan saya sudah melihat ini strategi dari perpanjangan 9 tahun ini, suasananya adalah ingin melakukan makar terhadap konstitusi.
Ya, udah jelas undang-undangnya 6 tahun, udah jelas ini juga baru diketok, udah jelas desa sudah dikasih banyak kelebihan, tapi masih ada orang-orang yang mewacanakan seperti ini gitu loh, memperpanjang 9 tahun, dan ini kan perpanjangan 9 tahun ini kan tidak lain melestarikan megalomania individu. Padahal sistem demokrasi tidak percaya yang namanya kehebatan individu, yang ada adalah kehebatan sistem. Demikian, Mbak. Baik. Terakhir juga untuk Pak Gaus menanggapi tadi pernyataan dari Pak Arifin dari ABS yang ternyata seperti itu begitu ya. Pak, tanggapannya juga terkait perpanjangan 9 tahun, termasuk Pak Ahmad sudah mempertimbangkan beberapa hal. Seperti apa nantinya Pak Gaus melihat tuntutan tersebut? Ya, sebagaimana saya katakan tadi bahwa DPR dalam menyikapi apa yang menjadi tuntutan kepala desa, tentu kita sikapi, kita dengar, dan kita bicarakan, dan kita bekerja secara profesional untung rugi daripada masa jabatan itu. Apakah 5 tahun, 6 tahun, 9 tahun, dan lain sebagainya. Apa yang disinyalir oleh Adinda Ahmad bahwa ini ada partai tertentu yang mengompori, ya saya sudah punya suratnya itu. Saya tahu persis dan juga mengatakan ucapan selamat kepada partai tertentu. Dan itu sudah viral. Jadi artinya ini adalah kepentingan politik tertentu dari partai politik tertentu untuk membuat suasana yang semacam ini. Bagi kami ini nggak ada masalah, biasa-biasa saja. Karena memang DPR itu adanya rumah rakyat, siapapun tetap kita fasilitasi untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi kami percayalah bekerja secara profesional, dan pernyataan saya ini kalau tadi dikatakan bahwa Pak Menteri Dalam Negeri sikapnya sama dengan saya, berarti sesuai dengan apa yang saya minta kepada Pak Menteri. Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito, tolong dipelajari ini. Tolong dilakukan kajian dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial, politik, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. Mana yang lebih pas. Jadi kita tidak a priori juga. Saya juga dari dialog interaktif di Helsinta itu semuanya meresponnya negatif terhadap sikap yang diajukan oleh kepala desa ini. Ini merusak tatanan demokrasi katanya. Ini akan menimbulkan stagnan pemerintahan. Masa bisa mengevaluasi setahun dua apa yang disampaikan oleh Arifin tadi, 1 tahun nyampe konflik itu kan sifatnya kan kasuistis. Puluhan ribu, 70 ribu lebih kepala desa. Apakah semuanya begitu? Enggak lah. Itu kan di blok apa aja. Terkesan bahwa coba lakukan apa sudah dilakukan riset tentang itu atau survei mengenai itu. Jadi jangankan itu, presiden aja yang mengelola negara cuma 5 tahun. Apalagi desa. Desa itu luas apa sama dengan negara. Jadi jangan. Orang ini pintar semua dalam menyikapi, jadi jangan buatlah kalimat-kalimat yang tidak pas. Yang demokrasi itu adanya di Amerika. Amerika itu cuma presidennya 4 tahun. Jadi 6 tahun itu memang sudah sangat melampaui dari kewajaran. Kenapa? Apa alasan melampaui kewajaran? Coba lihat partai politik itu masa jabatannya berapa tahun. Pemerintahan itu masa jabatannya berapa tahun, presiden, gubernur, bupati, wali kota. Ini kan sudah punya hak istimewa ini. Tidak hanya dua periode, di Undang-Undang Dasar dibatasi 2 periode, ini malah 3 periode. Cantolan hukumnya kemana ini kalau kita bicara 3 periode ini? Kalau dibongkar ini, ya tentu akan bisa mengurangi nilai daripada periodisasi itu. Kita samakan saja. Bahwa pemerintahan itu kan satu kesatuan. Ini kalau kita ingin benar-benar membicarakan itu. Tapi terlepas dari itu semua, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari apa yang saya sampaikan ini, nah tentu kurang elok juga
saya mengungkapkannya karena yang jelas kami tentu akan mempelajari, akan menyikapi, dan akan mendiskusikan dengan kawan-kawan terhadap apa yang menjadi aspirasi dari kepala desa. Dan malah kemarin saya di Gelora juga melakukan hal yang sama. Ada dari pembina dari organisasi ini mengatakan yang mengajukan itu tidaklah representatif karena hanya tak sampai 15%. Nah, sifatnya adalah individu, itu kata mereka. Saya hanya menyimak aja apa yang disampaikan. Jadi artinya jangan ini di blow up, jangan ini terkesan sesuatu yang luar biasa dan kami dipaksa untuk melakukan itu. Dan saya pribadi tidak takut terhadap ancaman-ancaman karena ketika mahasiswa saya tukang ancam juga. Itu adalah strategi untuk bagaimana memuluskan sebuah tujuan. Itu biasa-biasa aja. Jadi kami DPR tidak takut terhadap apa yang disampaikan. Kami bekerja secara profesional dalam menata kepemerintahan. Baik. Baik, terima kasih Pak Gaus, terima kasih Pak Ahmad, terima kasih Pak Arifin sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Terima kasih. Ketemu lagi. Baik, itu dia tadi ya sahabat MG bagaimana pertimbangan dari kebijakan ini ya, antara cukup 6 tahun atau seperti apa. Kita nantikan lagi ya sahabat MG, kita pantau terus bagaimana kebijakan ini bisa diputuskan secara objektif dan pastinya sebaik-baiknya kebermanfaatan untuk masyarakat. Kita akan lanjutkan sahabat MG di segmen selanjutnya di MKpedia yang akan hadir untuk Anda sesaat lagi. IFF, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sesaat lagi Anda akan menyimak MKpedia.